Halo, salam Bijam. Ketemu lagi sama gue Willis ya. Jadi hari ini gue mau coba nge-review ada 3 jam tangan di depan gue nih ya. Nah, sudah lama banget gue nggak review jam. Nah, hari ini gue mau coba ngomongin masalah movement jam tangan. Kebetulan banyak banget teman-teman atau para pemula yang pengen tahu banget sebenarnya jam tangan tuh movementnya tuh ada apa aja sih. Nah, hari ini gue mau coba ngejelasin nih. Di depan gue nih ada 3. Nah, yang ini pertama gue ada Seiko Tuna namanya. Yang kedua ada Patek Philippe Rose Gold. Yang ketiga tuh ada Panerai. Nah, sekarang gue mau coba mulai dari yang jam quartz dulu, jam baterai ya. Jadi jam baterai itu kita sebut itu jam quartz. Oke. Nah, ini jam baterai ini sebenarnya banyak keunggulannya juga. Salah satunya kenapa? Salah satunya murah. Nah, kenapa murah? Karena dia bisa mass production juga. Tapi senangnya ini jam selain dia murah, dia juga sangat akurat sekali. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak pakai jam matic nih, biasanya nih satu hari tuh bisa minus 3 detik, 2 detik, 5 detik. Nah, atau bisa plus juga 3 detik, 5 detik. Tapi kalau di jam baterai itu rata-rata setahun tuh bisa minusnya cuma 15 detik. Jadi untuk errornya itu sangat sedikit sekali. Makanya sebenarnya untuk beli jam quartz itu tuh lumayan recommended juga. Enaknya lagi ini jam cukup ganti baterai aja. Jadi kita nggak perlu servis tahunan, ya kan, jarang error juga. Kalau misalnya baterainya habis ya kita tinggal ganti. Nah, jadi ini salah satu rekomend juga sih. Nah, cuman di dunia horologi jam quartz itu tuh nggak terlalu dihargain sama orang karena ya salah satunya mungkin karena masalah tadi gue bilang ya mass production juga ya. Cuman kalau gue pribadi sebenarnya quartz itu juga oke kok buat teman-teman yang misalnya punya budget tertentu pengen beli quartz dulu. Karena gue juga dulu pertama kali suka sama jam gue mulai dari quartz dulu. Karena menurut gue secara quality dia oke gitu. Nah, sekarang gue mau bahas mengenai movement automatic ya. Movement automatic ini kalau misalnya buat gue pribadi gue suka banget. Buat teman-teman gue yang udah lama terjun di dunia horologi, yang suka sama jam tangan, ini biasa favorit banget. Kenapa? Karena bisa dipakai setiap hari. Soalnya kenapa? Jam otomatis itu kalau kita pakai tiap hari dia akan jalan terus gitu. Tapi ada juga nggak enaknya. Nah, nggak enaknya ini biasanya kalau misalnya kita punya jam tangan banyak nih, katakanlah ada 5 atau 10 jam tangan gitu, ya kan. Kalau misalnya kita nggak pakai, ini jam dia bakal mati. Nah, jadi sebenarnya kelebihannya itu kalau misalnya kita pakai tiap hari dia berjalan terus, tapi kalau misalnya kita nggak pakai, dia bakal mati. Karena ada rata-rata jam otomatis itu ada yang power reserve itu 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang sampai 8 hari juga. Nah, salah satu ciri-ciri jam otomatis juga kita bisa lihat dari belakangnya ini nih. Ya, nih kalau kita lihat di movementnya itu tuh ada bandul. Ini ada bandul. Nah, bandul ini disebut dengan rotor. Fungsinya ini dia akan mengisi power reserve pada saat tangan kita waktu berjalan kan tangan kita bergoyang tuh. Nah, pada saat ini dia goyang, ini dia ngisi power reserve-nya. Nah, jadi dengan cara seperti itu jam ini bisa tetap berjalan, tetap nyala. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin dari jam baterai pengen naik kelas ke jam otomatis, ya itu oke juga karena saya juga dulu seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau bahas mengenai jam tangan manual winding. Nah, untuk jam manual winding ini favorit gue banget. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama kenal sama gue pasti tau lah, gue sukanya jam yang seperti ini nih, yang manual winding. Sebenarnya jam manual winding ini ya paling repot di antara ketiga jam ini. Kenapa lagi? Soalnya ini dia seperti kalau misalnya teman-teman tahu kayak robot-robotan, mobil-mobilan mainan itu kan mesti diputar dulu tuh baru bisa berjalan gitu kan. Nah, ini sama. Jam manual winding ini juga begini, dia mesti diisi dulu tenaganya. Diisi dulu tenaganya, power reserve-nya. Nah, dia baru bisa nyala gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya lagi nih, kalau misalnya ini jam kita pakai tiap hari, apakah dia akan tetap berjalan? Jawabannya tidak. Dia nggak seperti otomatis atau otomatis. Kalau otomatis kan tadi kan kalau kita pakai setiap hari, dia akan otomatis mengisi power reserve-nya. Nah, sedangkan kalau manual winding itu kita mesti putar, dia baru berjalan seperti mengisi daya pada saat
mobil-mobil mainan itu sebelum berjalan kan kita mesti isi dayanya dulu. Nah, memang sih ini kelihatannya agak ribet, agak repot, tapi dengan kalau misalnya gue pribadi ya, dengan cara kita mengisi tenaga power reserve, manual winding itu sebenarnya menjalin relasi antara si pemilik dengan si jam tangan tersebut. Nah ini salah satu yang gue suka. Dan by historical juga sebenarnya jam tangan dari dulu kan manual winding dulu, baru otomatis. Ya. Nah salah satu lagi ciri-cirinya jam manual winding, mechanical. Kita bisa lihat di belakangnya. Nah, di belakangnya ini tidak ada bandul, jadi dia langsung movement, langsung mesin. Ya, polos begini tuh. Nah, ini tinggal kita lihat. Kebetulan ini Panerai PAM 372, dia punya power reserve itu 3 hari atau 72 jam. Jadi artinya kalau misalnya kita pakai manual winding, kita putar. Kalau kita nggak pakai nih ya, kita taruh aja sampai di hari kedua dia masih nyala. Hari ketiga terakhir dia bermati. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena banyak banget teman-teman yang pecinta jam atau yang baru-baru ya, itu bingung gitu loh. Ada yang baterai, ada yang matic, ada yang manual. Nah, ini di sini semoga video ini bisa buat teman-teman semua ya. Jadi jelas gitu loh, matic sama manual sama baterai itu beda. Walaupun banyak banget buku-buku yang lainnya yang belum saya bahas di sini karena takutnya nanti kepanjangan ya. Masih ada kinetik, masih ada solar, masih macam-macam deh, masih ada spring drive ya kan. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Terus jangan lupa juga ikutin terus video kita. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin video yang lebih lanjut lagi. Dan kita maunya dunia horologi itu makin maju sama-sama ya. Oke. Terima kasih. Bye.